Shalom jemaat Tuhan, Gereja Keluarga Tabernakel, dimanapun Anda berada, baik yang di rumah maupun yang hadir pada pagi hari ini. Mari saudara kita mengucap syukur kepada Allah kita, karena Dia Allah yang luar biasa, yang selalu ada bagi kita, yang selalu menopang kita di keadaan apapun kehidupan kita. Saya mengajak saudara untuk bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tidak ada kata lain yang dapat kami hantarkan kepadamu Allah, karena penyertaan Allah yang luar biasa sampai hari ini masih Engkau berikan kepada kami, dan selalu kami rasakan setiap hari Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, Kau selalu hadir bagi kami. Kau selalu menopang kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami kepadamu. Kami membawa segala ucapan syukur kami kepadamu Allah, melalui pujian dan penyembahan kami. Engkau sendiri Tuhan yang melayakkan kami pada pagi hari ini, dimanapun kami berada. Terimalah pujian penyembahan kami ini Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian ini. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam
pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada kami Tuhan, yang kami rasakan sampai hari ini. Di saat situasi dunia ini tidak menentu Tuhan, tapi kami tahu janji Engkau Tuhan iya dan amin. Engkau Allah yang tidak pernah melanggar janji-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, baik kami yang berada di ruangan ibadah ini maupun kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang sanggup memimpin, menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Sucikan, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, untuk kami layak menaikkan segala pujian dan ucapan syukur kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita mau puji Allah kita, karena Dia Tuhan Allah yang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Serukan Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, haleluya. Silakan duduk saudara. Dialah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Kau besar Allah di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami datang pada pagi hari ini untuk mempersiapkan hati kami. Kau tumbuh-tumbuhkan hati kami, hidup kami dengan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Ku beri kemuliaan dan hormat
Sebab tiada seperti Engkau besar, Yesus Tuhan. Kau begitu besar bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai dengan hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan kuasa kami, tapi karena Engkau begitu mengasihi kehidupan kami Tuhan. Kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau taruh setiap beban kehidupan kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biar Kau tilik setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Kau mau urapi setiap jiwa yang mendengarkan firman ini Tuhan. Biar firman-Mu nyata Tuhan, menjadi jawaban, menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan kami. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Gembala kami. Kau curahkan urapan yang daripada-Mu Tuhan. Kau urapi mulut bibirnya Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar hanya Roh Allah saja yang bekerja di dalamnya Tuhan. Kami mau terima berkat besar pada pagi hari ini Tuhan. Berkat firman Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan jam ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Akhirnya kita mau bersama-sama, saya pikir sekali ini saya mengucap syukur untuk kita boleh berkumpul. Pelan-pelan Tuhan boleh berkumpul di tempat ini, ada majelis di tempat ini untuk kita beribadah bersama. Belum seperti biasanya memang karena masih ada beberapa hal yang belum Tuhan genapi untuk kita memulai ibadah onsite bersama. Tapi pagi hari ini ada kekhususan, ada satu keistimewaan, kita mau sama-sama berdoa untuk pentabisan tempat ibadah kita yang baru. 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan betapa kasih setia Tuhan kepada kita itu luar biasa ya, kepada gereja kita. Lalu saya sampaikan berarti karena Tuhan memang menghendaki kita manusia itu menyembah Tuhan. Jadi pada waktu kita mempersiapkan tempat untuk beribadah kepada Tuhan, maka itu akan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan, menceritakan kembali atau mengingatkan kembali kepada kita semua, bagaimana sih sebuah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, untuk itu saya beberapa saat yang lalu juga merenungkan. Sebetulnya ibadah kepada Tuhan ini sudah lama dilakukan ya, sudah dari sejak Adam dan Hawa. Tuhan sudah mengajarkan bagaimana ibadah yang baik. Kita tahu Kain dan Habel memberi persembahan pada waktu ibadah ya. Lepas dari apakah persembahan itu berkenan atau tidak berkenan pada saat itu, tapi intinya kita lihat bahwa Adam dan Hawa diajarkan oleh Tuhan karena sering berkomunikasi dengan Tuhan, diajarkan untuk beribadah kepada Tuhan dengan cara memberi persembahan. Pada waktu itu yang saya percaya diajarkan kepada anak-anaknya. Kemudian Abraham juga memberi persembahan di tiap tempat, Abraham mendirikan mezbah untuk beribadah kepada Tuhan di tempat-tempat tertentu, di mana di sana juga ada korban persembahan. Kemudian demikian juga sebelumnya Nuh juga begitu ya. Nuh juga mendirikan mezbah buat Tuhan, lalu beribadah kepada Tuhan dengan berkomunikasi langsung dengan Tuhan, sampai kepada bangsa Israel yang oleh Tuhan mulai diadakan satu aturan, berkumpul bersama, mendirikan kemah.
dan di kemah pertemuan yang kita sebut dengan kemah suci itu, Tuhan ajarkan siapa yang boleh masuk ke dalam kemah, siapa yang boleh masuk ke belakang ruang kudus. Jadi ke ruang maha kudus Tuhan ajarkan beberapa hal yang harus dilakukan oleh manusia untuk beribadah kepada Dia. Nah, intinya beribadah kepada Tuhan itu adalah kita menyembah Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan aturan-aturan Tuhan. Nah, pada jemaat mula-mula, Paulus juga mengajarkan bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Pada waktu awal sebelum mereka mengadakan satu tempat khusus, karena mereka masih di bawah tekanan, mereka suka beribadah di rumah-rumah pribadi. Seperti kita sekarang ya, kita beribadah di rumah-rumah pribadi. Nah, tetapi ketika dan juga mereka pada waktu itu sesekali diizinkan ada yang beribadah di bait suci di Yerusalem dan di luar Yerusalem beribadah di sinagog ya. Nah, tapi ketika itu semua dilarang, maka mereka kembali ke rumah pribadi dan kadang-kadang di tempat umum. Kita membaca dari sebentar. Kisah Para Rasul 19 ayat 9 sampai 10. Kisah Para Rasul 19 ayat 9 dan 10. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Kita lihat ya, sesekali Paulus mengadakan pertemuan di ruang kuliah Tiranus. Tentu lain dengan ruang kuliah Tiranus saya dengan anak saya ya. Tapi ternyata Tiranus itu ada di Alkitab memang. Dan di sana Paulus 2 tahun mengadakan ibadah di sana. Dan itu didengar untuk disampaikan atau didengar oleh banyak orang di Asia ya. Tapi bagaimana langkah-langkah kita untuk beribadah kepada Tuhan? Itu yang menjadi inti pagi hari ini yang ingin saya sampaikan. Pada dasarnya sudah saya sampaikan tadi, kita mau berkomunikasi kepada Tuhan. Bagaimana sih bentuk komunikasinya? Kita baca Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita beberapa hal melalui ayat ini ya. Yang pertama ya adalah kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah dengan roh kita. Sikap hati dan roh kita itu menyembah Tuhan, artinya kita menempatkan diri kita sebagai hamba dan Tuhan adalah Tuhan kita. Lalu kita harus menyembah di dalam kebenaran. Kita tahu kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Jadi kita harus menyembah di dalam kebenaran atau di dalam nama Tuhan Yesus. Penyembah itu harus menyembah intinya kepada Bapa di surga yang dinyatakan dalam anak dan dilakukan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, gitu ya. Lalu penyembah yang kita pada waktu kita menyembah Tuhan, hidup kita ini harus dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau bertemu dengan Tuhan. Kemudian hati kita di dalam kekudusan. Oleh sebab itu, pada waktu kita di awal kita beribadah kepada Tuhan, kita harus meminta ampun kepada Tuhan ya, mengakui segala dosa kita, meminta ampun kepada Tuhan, dan minta kita untuk kembali dikuduskan, supaya kita kudus di hadapannya, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Itu bentuk komunikasi atau penyembahan di dalam ibadah kita. Kemudian ada apa lagi dalam ibadah itu? Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira
dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Disambung dengan 1 Korintus 14 ayat 15. 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Dari ayat-ayat di atas kita tahu, dalam ibadah ada pujian kepada Tuhan. Ada nyanyian yang disampaikan ke hadirat Tuhan. Dan nyanyian itu dinyanyikan dengan roh dan akal budi. Artinya nyanyian itu kita sampaikan kepada Tuhan kita dengan sepenuh hati. Bukan hanya sekedar hiburan. Pujian itu dan penyembahan kita itu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi disampaikan dengan roh dan kesadaran kita. Bukan juga kita menyanyi nggak sadar gitu ya. Bukan, kita sadar penuh. Dan itu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, mereka beribadah setiap hari. Kita cuman seminggu sekali ya. Di tengah minggu ada ibadah persekutuan doa. Ada juga kita ibadah kecil walaupun hanya mendengarkan pesan singkat, tetapi kita memuji Tuhan. Kita berdoa tentu kepada Tuhan ya. Nah, ibadah juga disertai dengan doa, mencari wajah Tuhan. Nah, itu artinya kita memang rindu bertemu dengan Tuhan. Dan pada saat ini kita semua sedang beribadah di rumah. YouTube dari gereja kita sudah menyampaikan satu panduan untuk kita beribadah di rumah. Di sana ada pujian, ada doa, nah ada firman Tuhan, kemudian ada doa berkatnya di akhirnya. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara yang di sini atau Bapak Ibu Saudara yang di rumah ya, ketika beribadah di rumah itu mengikuti seluruhnya? Kalau saudara hanya udahlah lama lah aku cuma mau dengar firman Tuhan, saudara belum beribadah. Ibadah itu kalau sampai dengan saat ini, sampai dengan saya bahas yang sampai dengan saat ini tuh langkahnya adalah bertemu dengan Tuhan dengan berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kemudian juga mendengarkan firman Tuhan. Coba kita baca ayatnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, harus ada doanya. Kemudian harus bertekun dalam pelajaran rasul-rasul, artinya bertekun dalam firman Tuhan, membaca Alkitab. Ada ayat yang disampaikan, kemudian ada ayat yang dijelaskan, dijabarkan. Penyampaian jadi ayat-ayat yang sudah dibaca itu disampaikan oleh hamba Tuhan, dijelaskan oleh hamba Tuhan. Dalam ibadah harus ada khotbahnya. Kalau ibadah cuma nyanyi-nyanyi aja, itu namanya pujian dan penyembahan buat Tuhan ya. Nah, jadi kalau Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dalam ibadah itu ada doa, pujian, mendengarkan firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang disampaikan, dan satu lagi, apa lagi? Mazmur 96 ayat 8. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Disambung dengan 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ini adalah pesan Paulus ya. Jadi pada waktu itu Paulus tidak bisa setiap minggu berkumpul bersama dengan jemaat itu. Nah, jadi Paulus menyampaikan tiap minggu harus ibadah. Kumpulkan atau berikan persembahan kepada Tuhan.
Nah, kalau di Mazmur 96 ayat 8 dikatakan berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, itu artinya muliakanlah nama Tuhan. Dengan apa? Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Artinya memuliakan nama Tuhan dengan membawa persembahan. Masuk ke pelataran Tuhan itu artinya masuk ke hadirat Tuhan, masuk ke rumah Tuhan. Secara roh kita berhadapan dengan Tuhan, berdekatan dengan Tuhan. Kita pada waktu kita mau beribadah, menyembah Tuhan, berdekatan dengan Tuhan, muliakan Dia dengan membawa persembahan. Dan pada waktu itu Paulus memang hanya sesekali. Jemaat diajarkan untuk tiap minggu sudah mempersiapkannya. Nanti ketika Paulus datang, boleh dibawa persembahan itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tentunya dengan dipakai untuk pelayan-pelayan Tuhan. Jadi begini, saudara yang beribadah atau saudara yang menjadi jemaat di sebuah gereja, khususnya sekarang Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung ya, kita memang ada di rumah, beribadah di rumah. Tetapi ketika kita beribadah, setiap kita harus membawa persembahan untuk Tuhan. Dikatakan persembahan untuk Tuhan, tetapi melalui gereja. Persembahan itu bukan untuk gerejanya, tetapi untuk Tuhan melalui gereja. Dipakai melalui gereja untuk pelayan-pelayan Tuhan, untuk membantu jemaat Tuhan yang berkekurangan, dan untuk banyak hal termasuk persiapan untuk ibadah, peralatan ibadah, kemudian gedung yang kalau memang masih harus disewa, pemeliharaan gedung, itu artinya dibawa kepada Tuhan melalui gereja, dipakai oleh pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kebutuhan pelayanan. Kalau saudara dari bayi ada di tempat ini, dari bayi saudara diserahkan kepada Tuhan melalui hamba Tuhan yang mendoakan. Kemudian saudara dipersiapkan untuk dibaptis, lalu saudara imannya diperkuat, imannya atau kerohaniannya didewasakan ya. Kemudian kalau saudara mendapatkan masalah atau apa, firman Tuhan menguatkan saudara, memberi jalan keluar, hamba Tuhan memberi saran untuk jalan keluar, mendoakan, dan semua itu dilakukan di gereja. Semua itu dilakukan ketika kita berjemaat di sebuah gereja. Dan itulah sebabnya Tuhan memberi perintah untuk membawa persembahan. Mungkin saudara yang beribadah di rumah bingung bagaimana caranya membawa persembahan untuk Tuhan ya. Tetapi saya bisa ingatkan kembali seperti yang Paulus katakan. Saudara bisa kumpulkan, mungkin sebulan sekali saudara bawa, berikut bawa persembahan persepuluhan. Beberapa jemaat yang tidak mempunyai nomor rekening datang ke tempat ini untuk memberikan persembahan persepuluhan dan memberikan persembahan kolektor dan yang dia kumpulkan. Lalu bagi anak-anak muda yang udah cashless ya, kebanyakan sekarang pakai OVO ya, udah cashless. Itu gereja kita punya QRIS. QRIS itu bisa di-scan persis seperti saudara belanja cashless gitu ya. Nah, saudara yang dewasa yang tidak bisa scan itu saudara bisa transfer apa dari ATM atau dari mobile HP mobile mobile banking gitu ya. Banyak hal atau Tuhan izinkan setiap kita atau gereja kita memberikan kemudahan untuk setiap anak-anak Tuhan melakukan ibadah yang benar. Saya sebagai gembala sebetulnya dalam hal memberitakan hal ini atau mengingatkan kembali bahwa persembahan loh ya, serba salah sebetulnya. Kok kayaknya gembalanya minta uang ya? Bukan seperti itu sebetulnya. Saya mengingatkan bagaimana ibadah itu harus dilakukan. Jadi ketika saudara tidak membawa persembahan, artinya saudara belum beribadah. Jadi ibadah itu satu paket, tidak bisa salah satu. Lakukan itu, dan kalau itu saudara lakukan, saudara benar di hadapan Tuhan. Saya hanya mendoakan.
Saya hanya menyampaikan, saya hanya mengingatkan. Tapi ada satu hal penting yang harus saya sampaikan di akhir dari khotbah saya. Kita mau baca dari 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Khusus untuk hal memberikan persembahan ini tuh sensitif, saudara. Tuhan tidak melihat dari besarnya persembahan yang saudara berikan, tetapi Tuhan melihat dari kemampuan kita masing-masing, dan terutama Tuhan melihat hati ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi inilah satu paket ibadah yang harus kita lakukan. Menyembah Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan pembacaan ayat-ayat firman Tuhan, lalu memberi persembahan. Mari kita lakukan bersama dan ini akan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Di mana kita mau menyatakan bahwa aku rindu datang ke pelataran-Mu Tuhan. Melebihi segala sesuatu, aku rindu dekat dengan-Mu. Satu hal yang kurindu, sepenuh hati katakan kepada Dia, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup.
kami Tuhan. Kalaupun kami belum bisa berkumpul bersama-sama kembali seperti dulu, tetapi kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau ada di mana saja Tuhan. Engkau ada beserta dengan anak-anak-Mu yang percaya dan menyembah Engkau, yang rindu beribadah kepadamu Tuhan. Kami merindukan Tuhan saat-saat di mana kami boleh berkumpul bersama, memuji dan menyembah Engkau, beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Tetapi kami mau sabar menunggu waktu-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Engkau telah menolong gereja-Mu untuk mempunyai tempat ibadah di tempat ini Tuhan. Kalau bukan karena-Mu Tuhan, ini tidak mungkin terjadi. Karena kami ini lemah, kami tidak kuat, kami tidak punya apapun Tuhan. Dan hanya karena Engkau saja, maka semuanya ini boleh jadi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Karena itu pada saat ini Tuhan, kami ingin bersatu hati. Kami ingin berdoa untuk tempat ini. Kami berterima kasih untuk pemeliharaan dan kasih setia-Mu. Terima kasih untuk setiap janji-janji yang sudah Kau genapi. Sebelum kami melanjutkan doa kami, kembali kami memohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk memanjatkan doa kami. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu dan seluruh hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu panjatkan kepadamu Bapa. Biarlah Roh Kudus selalu meliputi kami masing-masing, mulai dari anak-anak kecil, remaja, pemuda sampai orang dewasa. Semua ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati membawa tempat ibadah ini ke hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mengurapi tempat ini Tuhan. Kami memintanya pemeliharaanmu dan penjagaanmu atas tempat ini. Dan biarlah Tuhan, saat ini kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang menguduskan tempat ibadah ini. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa udara yang bukan daripada-Mu di tempat ibadah ini, mulai dari ruang ibadah ini, ruang sekolah minggu, ruang-ruang lain, sampai ke gudang-gudang, kami mau ikat dan kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menguduskan tempat ibadah ini untuk dipakai memuji Tuhan, memberitakan firman Tuhan, berdoa. Hamba-Mu rindu untuk tempat ini dipakai untuk menggembalakan jemaat Tuhan yang Kau percayakan. Setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu rindu untuk memakai tempat ini untuk melayani-Mu, melakukan semua kegiatan yang dikhususkan untuk memuliakan Engkau. Berkatilah setiap orang yang sudah mendukung pekerjaan renovasi di tempat ini, mulai dari pendoa, memberi ide-ide pemikiran proses dan bentuk renovasi, pendukung dana dan juga yang memberikan tenaga untuk mengerjakan banyak hal, yang meminjamkan peralatan. Kami berdoa untuk pemuji dan semua orang yang terlibat dalam segala hal selama proses renovasi ini, sehingga tempat ibadah ini boleh selesai. Biarlah Tuhan yang membalas semua pelayanan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan mulai sekarang Bapa, kiranya Engkau selalu berkenan hadir pada setiap ibadah dan berkenan memimpin setiap acara yang kami adakan di tempat ibadah ini. Biarlah hadirat-Mu boleh dirasakan oleh semua orang yang mau datang kepadamu. Hadirat-Mu boleh selalu membawa jawaban bagi semua orang yang memerlukan jawaban dari-Mu Tuhan. Hadirat-Mu boleh membawa pemulihan dan membawa berkat bagi setiap orang yang mau datang kepadamu. Sekali lagi Tuhan, dengarkanlah doa yang kami panjatkan ini. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Engkau mendengar doa kami. Engkau melihat semua yang kami lakukan.
kerinduan kami untuk selalu beribadah kepadamu. Kiranya semua ini menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri. Baik saudara, pada saat ini kita mau bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Dan saya memanggil Bapak Iwan dan Bapak Aaron untuk ke depan untuk didoakan. Bapa yang ada dalam surga, melalui proses doa, Tuhan sudah menentukan anak-anak Tuhan yang ditetapkan menjadi pelayan Tuhan. Maka pada saat ini hamba-Mu sebagai gembala sidang di gereja-Mu ini mentabiskan Bapak Iwan dan Bapak Aaron. Biarlah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ditabiskan sebagai penanggung jawab dari peralatan yang dipercayakan Tuhan di Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung ini. Dan biarlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ditabiskan sebagai kameramen di Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penentuan pelayan-pelayanmu di gerejamu ini. Kami percaya Engkau tidak pernah salah. Karena itu kami serahkan pelayanan Iwan dan Aaron ke dalam tangan-Mu. Ada pesan firman Tuhan melalui 1 Petrus 3 ayat 8-9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaiknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Dan Rasul Paulus menyampaikan juga, katanya, dan saya menasihati demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir dalam melakukan pekerjaan Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya, Tuhan sudah menyediakan pelayan-pelayannya, saya pikir sangat tepat. Dan selamat kepada yang baru ditabiskan. Dan biarlah saat ini kita mau sama-sama memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan mungkin ya, dari Eva. Ya, mari kita memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil saudara-saudara ke depan kita angkat pujian Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Kau melihat tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk menyenangkan hatimu sebagai satu ibadah kepadamu. Engkau melihat pujian yang sudah kami sampaikan. Engkau melihat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan itu menjadi rema bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan akan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang melayani-Mu pada pagi hari ini dengan berkat-berkat khusus Tuhan. Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang punya tanggung jawab di dalam pelayanannya untuk memberikan pelayanan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kiranya Engkau menolong pemerintah untuk segera bisa mengeluarkan kami dari pandemi ini, segera menemukan satu obat atau satu imunisasi yang harus dilakukan untuk menghindar atau terhindar dari COVID-19 ini Tuhan. Tetapi hanya karena Engkau saja, maka kami percaya kami dijagai. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melakukan ibadah ini. Mari angkat tangan saudara, kita mau menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk, kita bersatu teduh sejenak. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat gereja keluarga tabernakel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung bulan Agustus di tahun 2020 ini. Dan saat ini saya akan menyampaikan kegiatan gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa, tanggal 1 September 2020, kita akan diberkati melalui renungan doa puasa yang disampaikan oleh Saudara Mika Anugrahman. Dan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, kita akan mendapatkan pesan singkat dari Ibu Pendeta Rosmawati. Kemudian minggu depan, tanggal 6 September 2020, kita akan mengadakan ibadah online kembali dan kita akan diberkati melalui Ibu Pendeta Lana Harumia. Dan saat itu kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus dan kesempatan memberikan persembahan persepuluhan. Dan untuk anak-anak kata, kalian akan mendapatkan berkat melalui cerita yang dibawakan oleh Kak Rosma. Dan kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Pendeta Rosmawati yang berulang tahun hari ini, tanggal 30 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.